Halo teman-teman dan pecinta luar angkasa. Selamat datang kembali di channel kita, Toy Sky Explorers. Hari ini kita akan berangkat ke luar angkasa, bahkan lebih jauh dari yang pernah kita bayangkan. Kalian mungkin sudah pernah dengar kalau suatu hari nanti manusia perlu meninggalkan bumi dan mencari tempat tinggal baru di planet lain. Tapi, pindah dari bumi itu bukan seperti pindah rumah biasa. Kita butuh roket canggih, rencana yang matang, dan tentu saja dana yang besar. Ingin tahu seperti apa prosesnya? Yuk subscribe dulu ke channel ini, dan ayo kita mulai. Langkah pertama adalah memahami kenapa kita mungkin perlu pindah dari bumi. Ternyata, planet kita menghadapi banyak tantangan besar. Perubahan iklim yang semakin parah, polusi udara dan air yang memburuk, hutan yang terbakar di berbagai tempat, konflik yang belum juga selesai, serta ancaman Perang Dunia Ketiga di depan mata. Belum lagi risiko besar dari luar angkasa seperti asteroid raksasa yang bisa menabrak kita, atau ledakan super besar yang disebut supernova. Selain itu, ada risiko dari terus bertambahnya populasi manusia atau kemungkinan robot AI yang bisa menguasai dunia. Akibatnya, suatu hari nanti, bumi mungkin tidak lagi mampu menyediakan tempat tinggal yang cukup. Kalau sampai itu terjadi, kita harus punya rencana cadangan, yaitu mencari rumah kedua di planet lain sebagai masa depan kita. Mars adalah planet pertama yang dilirik para ilmuwan jika kita harus pindah. Kenapa Mars? Karena Mars punya beberapa kesamaan dengan bumi. Ada es di kutubnya, jadi mungkin kita bisa mendapatkan air di sana. Suhunya juga tidak se-ekstrem di Venus yang terlalu panas atau Uranus yang sangat dingin. Lebih menariknya lagi, di Mars kita dapat sedikit waktu tambahan untuk beristirahat. Satu hari di Mars hampir sama dengan satu hari di bumi, tetapi lebih panjang sedikit, yaitu sekitar 24,6 jam. Tentu saja, Mars juga memiliki musim seperti di bumi, musim panas, dingin, dan lainnya. Yang lebih menarik, dulu Mars memiliki sungai atau danau yang mengalir di permukaannya. Ini bukan sekadar spekulasi, teman-teman. Temuan ini didukung oleh data dari pesawat ruang angkasa Mars Express milik Badan Antariksa Eropa. Pada tahun 2011, penelitian ini dikonfirmasi oleh Dr. Roberto Orosei dan tim ilmuwan lainnya. Dr. Roberto Orosei adalah seorang ilmuwan di Istituto Nazionale di Astrofisica, INEF di Italia. Beliau merupakan peneliti utama untuk eksperimen Mars Subsurface and Ionosphere Radar Sounder dalam misi Mars Express yang diluncurkan oleh ESA. Penemuan ini membuka kemungkinan bahwa Mars mungkin pernah memiliki air cair, yang berarti peluang adanya kehidupan di masa lalu. Mungkin di planet ini, cikal bakal alien pernah hidup.
Namun, tinggal di Mars tidaklah mudah. Atmosfernya sangat tipis, hampir tidak ada oksigen, dan radiasi dari matahari bisa berbahaya bagi manusia. Kalau kita ingin tinggal di sana, kita perlu teknologi canggih untuk menciptakan udara bersih, seperti sistem pemurnian udara berbasis alga. Alga bisa digunakan untuk menghasilkan oksigen melalui fotosintesis, dan ini bisa diterapkan dalam habitat tertutup di Mars. Kita juga harus melindungi diri dari radiasi dan menghasilkan air dari es. Semua ini tentu memerlukan biaya besar, mencapai miliaran bahkan triliunan dolar untuk membangun kota kecil yang aman di Mars. Namun, setelah uang triliunan itu terkumpul, kita beli materialnya di mana? Kalau suatu hari kita benar-benar pindah ke Mars, kita nggak bisa tinggal di rumah seperti di bumi. Mars terlalu berbahaya bagi manusia yang belum terbiasa dengan lingkungannya. Itulah sebabnya para ilmuwan sedang merancang kota berbentuk kubah kaca besar di mana manusia bisa tinggal dengan aman. Di dalam kubah ini, kita bisa membuat lingkungan yang mirip bumi, lengkap dengan udara yang bisa kita hirup, tanaman yang bisa kita tanam, dan air yang mengalir. Teknologi seperti ini sedang dikembangkan, tetapi membutuhkan biaya sangat besar. Untuk membangun satu kota kaca saja bisa menghabiskan ratusan miliar dolar. Jadi, mungkin nanti di masa depan, Mars lebih dulu akan menjadi tempat wisata antariksa, di mana kita bisa berkunjung dan melihat lingkungan di sana sebelum memutuskan untuk tinggal. Sekarang bagian yang paling seru. Apa kita satu-satunya makhluk hidup di alam semesta? Para ilmuwan percaya kemungkinan besar ada kehidupan di tempat-tempat tertentu yang belum kita jelajahi. Tapi, mungkin saja makhluk hidup di sana tidak memerlukan air, udara, atau makanan seperti yang kita butuhkan di bumi. Mungkin mereka hidup di planet gas atau di dalam lautan es di bulan-bulan tertentu yang mengelilingi planet lain. Bayangkan jika suatu hari kita benar-benar menemukan makhluk-makhluk ini. Kita harus belajar hidup berdampingan dan mungkin bisa saling mengajarkan hal-hal baru. Mungkin bentuk mereka sangat berbeda dari kita, dengan tubuh yang bisa berubah bentuk atau beradaptasi di lingkungan ekstrem. Seru kan? Pindah ke Mars atau planet lain mungkin bisa mengubah tubuh kita juga. Karena Mars punya gravitasi lebih kecil daripada bumi, tubuh kita mungkin akan berubah agar kita lebih mudah bergerak di sana. Bahkan, manusia yang lahir di Mars mungkin akan terlihat berbeda, mungkin lebih tinggi, atau punya paru-paru yang lebih besar untuk membantu bernapas. Bukan cuma tubuh kita, makanan pun akan berubah. Di bumi, kita bisa makan sayur, buah, atau daging. Tapi di Mars, kita mungkin harus membuat kebun khusus yang bisa bertahan di lingkungan dingin dan kering. Mungkin di masa depan kita makan lebih banyak rumput laut atau jamur yang bisa tumbuh di Mars. Tantangannya besar. Dan teknologi, serta biaya yang dibutuhkan pun masih sangat tinggi. Kalian mungkin bertanya-tanya, berapa biaya untuk memindahkan manusia ke planet lain? Perusahaan besar seperti SpaceX sudah punya rencana untuk membawa manusia ke Mars, tetapi biayanya luar biasa mahal. Satu tiket perjalanan saja bisa menghabiskan jutaan dolar. Jadi untuk saat ini, hanya orang-orang super kaya yang mungkin bisa pergi. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, biaya ini mungkin akan lebih murah dan bisa diakses lebih banyak orang. Meskipun terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, banyak ilmuwan sudah memperingatkan bahwa ancaman besar seperti perubahan iklim, konflik, atau bencana lain bisa membuat kita harus memikirkan pindah. Kalau sampai suhu bumi naik terlalu tinggi atau ada bencana besar yang tak terhindarkan, kita mungkin benar-benar perlu memikirkan rencana pindah ke planet lain. Itulah kenapa eksplorasi Mars atau planet lain sangat penting. Bukan hanya untuk petualangan, tetapi juga untuk menjaga agar manusia bisa bertahan hidup. Pindah ke planet lain adalah petualangan besar yang penuh kejutan.
tinggal di Mars atau planet lain akan menghadirkan banyak pengalaman baru. Kita mungkin melihat badai pasir yang berlangsung berminggu-minggu atau menyaksikan matahari terbenam ganda di langit planet lain. Hal-hal yang berbeda dari yang kita lihat di bumi. Tapi bukan hanya keindahan saja yang kita temukan. Di planet lain, mungkin kita bertemu dengan spesies baru, mikroba kecil, atau bentuk kehidupan lain yang selama ini belum pernah kita lihat. Menemukan makhluk-makhluk ini akan membuka lebih banyak pengetahuan tentang alam semesta dan bagaimana kehidupan bisa ada di berbagai tempat. Jadi, teman-teman Toy Sky Explorers, perjalanan kita menjelajah luar angkasa memang nggak mudah, tetapi penuh dengan hal-hal luar biasa. Siapa tahu, suatu hari nanti kita benar-benar bisa tinggal di planet lain dan menjadi bagian dari sejarah manusia di alam semesta. Kalau kalian punya pilihan, kalian mau tinggal di mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk ikut petualangan luar angkasa seru lainnya bersama Toy Sky Explorers. Sampai jumpa di video berikutnya.